Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang-Mu dan pemberontan-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini sebagai epistel terambil dari Amsal pasal 16 ayat 16 sampai ayat 20. Kita membaca secara responsoria. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawa. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu 19 sesudah Trinitas, 23 Oktober 2022, topik Minggu, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. 01, pisah sambut pendeta. A. Pada hari Minggu 30 Oktober 2022 akan diadakan pemberangkatan Pendeta Matiar Sitorus MTH yang akan pindah tugas menjadi pimpinan jemaat HKBP Marturia Pulau Gebang, Resort Ebenezer Kanal Timur, dan melantik Pendeta Saur Pangihutan Pandapotan Sirait STH menjadi pendeta fungsional HKBP Pasar Minggu yang pindah tugas dari HKBP Ciganjur Resort Srengseng Sawah. Acara ini dipimpin oleh Distrik 8 DKI Jakarta di ibadah pukul 10 WIB. B. Selesai ibadah siang pukul 10 WIB, acara pisah sambut akan dilanjutkan di RSG. Diharapkan perwakilan-perwakilan jemaat, dewan, dan seksi. C. Pada hari Minggu 30 Oktober 2022, kita akan melaksanakan persembahan ke depan selesai khotbah di ibadah pagi, siang, dan sore untuk diserahkan kepada Pendeta Matiar Sitorus MTH sebagai ucapan syukur gereja. 02. Pertanyakan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat 28 Oktober 2022 adalah wilayah 17. 03. Dewan-Dewan. 03.1. Dewan Koinonia. 03.1.1. Seksi AMA. Rangkaian kegiatan Parheheon AMA. Sehubungan dengan kegiatan Parheheon AMA, setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari seksi AMA di ibadah pagi, siang, dan sore. 03.2. Dewan Marturia. 03.2.1. Seksi Sending. Penutupan kebaktian Sending tahun 2022 akan diadakan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 19 WIB bagi pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dan jemaat yang terpanggil untuk
pelayanan sending. Kebaktian diadakan di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 04. Pernikahan. 04.1. Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Joshua Martua Nugraha Sianturi ST, putra dari Bapak Wilfred Sianturi SE MS, dengan Ibu Natalia Roswati Valeria Boru Simanjuntak SE, alamat Jalan Pembina Raya nomor 327 RT RW 0205, Pengasinan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Anggota Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu dengan Dr. Natasha Puansari Boru Siahaan, putri dari Bapak Dr. Desman Siahaan, dengan Ibu Prista Boru Siadari, alamat Jalan Kelapa Puan nomor 7A RT 1003, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 8 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 05. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 telah meninggal dunia Ibu Rosmina Boru Sihotang, umur 67 tahun, istri dari Bapak Harun Aranasius Purba, alamat Pesona Kayangan Blok C P 12, Depok, RT 03 RW 27, wilayah 15. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kita mendengar sosialisasi dari panitia Parheon Ama. Horas, yang kami hormati Inang Pendeta Rospita Boru Sihombing, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, yang kami hormati Amang Inang Naposo yang ada di gereja ini, begitu juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberikan kita kehidupan, napas kehidupan hingga pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Di sini saya mewakili panitia Parheonama HKBP Pasar Minggu 2022 ingin menyampaikan sosialisasi kegiatan Parheonama dan juga memberitahukan bahwa di dalam warta jemaat sudah bisa kita lihat beberapa kegiatan, namun ada waktu yang berubah. Dengan ini kami panitia ingin menyampaikan yang pertama adalah pertandingan futsal akan dilaksanakan hari ini tanggal 23 Oktober 2022 jam 1 siang nanti. Kami mohon semua kaum bapak agar hadir menyaksikan pertandingan tersebut yang bertempat di lapangan futsal TB Tanjung Barat. Begitu juga Amang Inang Naposo bisa juga memeriahkan pertandingan futsal ini. Yang nomor 2 adalah pertandingan catur antar wilayah akan diadakan tanggal 29 Oktober jam 10 di Gereja HKBP Pasar Minggu. Yang nomor 3 adalah cerdas cermat Alkitab dan budaya Batak. Ini akan
dilaksanakan tanggal 12 November 2022 jam 1 sampai selesai di RSG. Donor darah, yang nomor 4 adalah donor darah. Ini adalah untuk semua jemaat, bukan untuk hanya kaum bapak saja, tapi semua jemaat kita, baik yang perempuan maupun remaja, naposo, dan juga lingkungan masyarakat sekitar kita ini juga kita himbau untuk melaksanakan donor darah yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2022 jam 7.00 sampai selesai. Acara puncak Parihyanama akan diadakan di gereja kita ini adalah tanggal 13 November 2022 pukul 10 WIB. Yang nomor 7 adalah, yang nomor 6 adalah malam kesehatian akan diadakan tanggal 5 sampai 6 November 2022 di Villa Mawar Ciketo Puncak. Kami mohon semua kaum bapak yang ada di HKBP Pasar Minggu ini untuk berpartisipasi dan memeriahkan acara Parihyanama ini. Dengan Parihyanama ini kita harapkan kaum bapak di HKBP kita ini, di gereja kita ini makin bersatu, makin kompak, dan juga sebagai kaum bapak adalah imam bagi gereja, imam bagi keluarga di masyarakat, kita tunjukkan. Demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Oras. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kor Amasion.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 247 ayat 1 dengan selanjutnya sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bangkit bagi Yesus, pasukan salibnya, bersama Tuhan Yesus, maju ke medan perang, dengan tekun berjuang, engkau pasti menang, dan musuh Tuhan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti di dalam hati. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang saat ini beribadah di tengah-tengah gereja Tuhan dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah ataupun di mana kita berada saat ini. Shalom bagi kita. Tentunya menjadi Kristen tidaklah melulu persoalan penderitaan, persoalan pencobaan, persoalan pergumulan hari lepas hari. Tetapi menjadi Kristen tersedia juga beragam-ragam berkat. Menjadi Kristen tersedia juga sukacita, tersedia juga kebahagiaan. Tetapi memang itu semua tidaklah terjadi secara demikian saja. Tetapi itu semua tidaklah berjalan secara otomatis atau instan. Ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita jalani agar kita boleh sampai kepada sukacita itu, agar kita boleh sampai kepada kebahagiaan itu. Apalagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menjadi seorang Kristen.
kita menjadi seorang pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tentu memang ketika kita menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, bahkan penderitaan. Sebab itulah konsekuensi yang harus kita pegang, yang harus kita terima ketika kita sudah mengambil komitmen untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi seorang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita ini. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita ini, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menghadapi setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap pencobaan yang kita hadapi ketika kita harus menjadi pemberita kabar baik atau sukacita daripada Tuhan kita itu. Ketika kita harus diperhadapkan dengan penderitaan, di tengah-tengah komitmen kita menjadi seorang pengikut Kristus. Gabe ianakon ni debata. Gabe si ihuton Tuhan Yesusi di tengah-tengah ni parngoluot tahun. Tentu kita harus siap. Kita harus bisa menerima setiap penderitaan, setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini oleh karena mengikut Kristus. Bersedia, siap menderita ketika kita menjadi pengikut Kristus. Bukankah Yesus Kristus itu sendiri pun mengalami penderitaan? Bukankah Yesus Kristus itu sendiri pun dicobai? Bukankah Yesus Kristus itu sendiri pun dimaki, dicaci? Bukankah Yesus Kristus itu sendiri pun mengalami kepahitan ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini? Padahal sesungguhnya kehadirannya adalah untuk membawa keselamatan bagi umat manusia itu. Padahal kehadirannya di tengah-tengah dunia ini adalah sampai dia tersalib, sampai dia mati, itu adalah demi keselamatan umat manusia, para pengikutnya di tengah-tengah dunia ini. Lalu bukankah hal yang sama sesungguhnya dialami oleh orang-orang yang mengikut Kristus itu? Bukankah kita juga mengalami penderitaan? Bukankah kita juga mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita ini? Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karenanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa memang menjadi pengikut Kristus itu harus berjuang. Menjadi pengikut Kristus itu harus menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, harus menjadi pejuang-pejuang yang kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sebab ketika kita menjadi pengikut Kristus, tidak mau mengatakan bahwa kehidupan kita ini akan baik-baik saja, akan aman-aman saja, akan selalu dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan, dan lain sebagainya. Apa yang kita inginkan hari ini semua dipenuhi. Apa yang menjadi impian kita semua dipenuhi. Bukan berarti demikian ketika kita sudah berkomitmen menjadi pengikut Kristus. Tetapi hidup ini selalu berputar. Ada kalanya Tuhan menganugerahkan berkat bahkan di luar dari apa yang kita harapkan. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan itu menghampiri kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan pergumulan demi pergumulan itu kita hadapi di dalam kehidupan ini.
Pergumulan kita tentang anak, pergumulan kita tentang sakit penyakit, penderitaan kita tentang ketika kita mau menjadi seorang pekerja yang jujur dan lain sebagainya. Semua ini kita alami Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karenanya sekali lagi memang diperlukan perjuangan. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus itu memerlukan perjuangan yang amat sangat. Memerlukan perjuangan yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita harus menanggalkan keinginan kita. Kita harus menanggalkan keegoan kita. Kita harus menanggalkan segala sesuatu yang mungkin menurut kita baik, tetapi menurut Tuhan tidak baik sama sekali. Acap kali kan terjadi demikian dalam hidup kita ini. Sering sekali kita mengambil keputusan yang menurut kita ini adalah yang terbaik. Tetapi menurut Tuhan tidak. Justru sering sekali setiap keputusan yang kita ambil itu mendatangkan ketidakbaikan di dalam kehidupan kita ini. Apalagi ketika kita mengambil keputusan itu dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan kacau. Maka acap kali justru itu membawa kita kepada kehancuran, kepada kegagalan dan lain sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana memang sebagai pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang tangguh, berjuang sampai kita menerima upah, hadiah, mahkota yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi perjuangan kita di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih terus berlangsung. Dari kita lahir, dari kita kecil sampai kita menutup usia, perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Jadi kita harus terus berjuang menjadi seorang pengikut Kristus. Karenanya dalam perjuangan itu bagaimana kita menunjukkan kesabaran, ketekunan, sabar dan tekun. Sebab Paulus juga mengatakan, Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan kepada kita, penderitaan kepada kita, persoalan kepada kita jauh dari kekuatan kita masing-masing. Lalu ketika sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki pergumulan masalah, penderitaan yang berat menurut kita, ingatlah Tuhan tidak akan memberikan itu kepada kita jika Tuhan tidak melihat kekuatan kita sebagai pengikutnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Tetapi sekali lagi, berjuanglah, berusahalah sekuat mungkin. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini. Kesabaran, ketekunan itu akan membawa kita kepada akhir yang luar biasa. Kepada akhir yang membahagiakan. Bukankah para orang-orang pintar itu mengatakan, no pain, no gain. Ya kan? Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Di tengah-tengah pekerjaan kita juga demikian. Kalau kita tidak berusaha dengan baik, kalau kita tidak bekerja dengan jujur, kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukannya, lalu kapan kita memperoleh hasil yang baik? Ya kan? Tidak akan memperoleh hasil yang baik kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan aut-autan, dengan sembrono, dengan sembarangan dan lain sebagainya. Kita tidak akan sampai menerima bagian yang seharusnya menjadi milik kita. Jangan-jangan itu menjadi diberikan kepada orang lain. Makanya kesabaran, ketekunan itu diperlukan dalam hal apapun di segi kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kita melihat kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Surat ini dari Paulus ketika dia berada dalam penjara ditujukan kepada anak kekasihnya. Murid yang dia kasihi, yang dia ajari, yang dia perlengkapi, yang dia bentuk untuk menjadi pemberita Injil, yaitu Timotius. Seorang yang masih muda, tapi Tuhan pakai dia menjadi pemberita Injil di tengah-tengah jemaat Efesus ketika itu. Semua orang memandang dia sebelah mata.
masih muda, tidak tahu apa-apa, tapi dia menjadi seorang pemberita Injil, seorang pemimpin. Lalu kemudian dia menghadapi juga pengajar-pengajar sesat. Jadi dia cemoohan orang, caci maki orang, pandangan orang sebelah mata kepadanya, dia menghadapinya itu mungkin dari sisi kemanusiaannya bisa saja dia mau meletakkan pekerjaan itu, dia tidak sanggup melakukan itu. Lalu Paulus sebagai bapak rohaninya menyurati dia, kembali membangkitkan semangatnya, memotivasi dia supaya dia jangan surut dari pekerjaannya, dari pelayanannya, dari tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Paulus mengingatkan, jangan memiliki mental tempe. Tetapi harus memiliki mental baja. Seberapa hebat omongan orang, cacian orang, anggapan remeh terhadapnya, tapi dia harus bangkit terus tidak melepaskan tugas pemberitaan Injil itu. Sebab demikianlah memang sesungguhnya setiap orang, balik lagi, pengikut Kristus, para pelayan Tuhan, para pekerja Tuhan, para jemaat Tuhan, tidak akan lepas dari itu semua. Lalu Paulus mengatakan kepada Timotius dan kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia memberikan 3 contoh, seorang prajurit, seorang atlet, dan seorang petani. Dia memberitakan itu dalam firman Tuhan ini untuk membangkitkan kembali semangat dari Timotius itu dan seluruh jemaat yang ada di Efesus itu untuk tidak lelah-lelahnya memberitakan firman Tuhan dan melakukan perintah daripada Tuhan itu. Paulus mengingatkan kembali apa yang dia ajarkan. Engkau sudah kuingatkan, engkau sudah kuajari, engkau sudah kuberitakan tentang Tuhan itu. Maka jangan mundur selangkah pun, tetapi teruslah maju. Yang pertama Paulus itu memberikan contoh tentang seorang prajurit. Seorang prajurit itu berjuang sampai titik darah penghabisan. Berjuang sampai menang. Saya nggak tahu ini salah apa enggak. Ada satu moto dari seorang prajurit yang selalu ditanamkan dari generasi ke generasi. Lebih baik mandi keringat waktu latihan daripada mandi darah saat bertempur. Lebih baik mandi keringat waktu latihan daripada mandi darah saat bertempur. Dan ternyata ini memotivasi supaya setiap prajurit itu lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih kuat, lebih kuat, lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat lagi ke depannya. Ini mengingatkan supaya mereka jangan berlelah-lelah saat latihan, meskipun harus capek, letih, terluka dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana mereka memanfaatkan setiap latihan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu itu semua supaya mereka menjadi seorang pemenang. Supaya menjadi seorang pemenang. Jadi memang bagaimana menjadi seorang pemenang, prajurit itu juga harus latihan dari waktu ke waktu. Meski dia sudah berpangkat apapun, saya pikir pasti mereka satu waktu ada masa-masa latihan bagi mereka untuk semakin dikuatkan, untuk semakin dimampukan menjadi seorang prajurit itu. Inilah yang dicontohkan oleh Paulus, bahwa panggilan seorang murid Kristus atau pengikut Kristus itu harus ikut menderita sama seperti para prajurit itu. Memiliki disiplin yang kuat, memiliki sikap yang tangguh, memiliki kemauan yang tinggi untuk dilatih dan dibentuk supaya kuat dalam masa-masa pertempuran itu. Kalau dia nggak kuat, kalau dia nggak disiplin, bagaimana dia bisa menghadapi musuh
Jangan-jangan dia menjadi ciut. Lalu minta pulang. Masa iya udah disuruh bertempur, udah disuruh berjuang, tapi dia minta pulang. Cemen, ya kan? Tapi Paulus katakan, jangan menjadi orang-orang yang cemen, yang memiliki mental tempe, tapi harus bermental baja. Bagaimanapun beratnya medan pertempuran itu, bahkan sampai titik darah penghabisan, kita harus tetap maju. Bagaimanapun beratnya penderitaan itu, bagaimanapun beratnya pergumulan itu, bagaimanapun sakitnya kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, oleh karena Tuhan kita itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan mengorbankan iman percaya kita, supaya keinginan kita terpenuhi. Jangan mengorbankan Tuhan itu, jangan menyalibkan Tuhan itu untuk yang kedua kalinya. Cukuplah satu kali kita menyalibkan Tuhan oleh karena kebodohan kita. Karena kita tidak bisa melihat keselamatan itu lewat mata iman kita. Tapi sekarang ketika pemberitaan firman Tuhan itu selalu disampaikan kepada kita, itu yang membuat kita melihat dengan jelas lewat mata iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Keselamatan yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya berjuanglah terus sama seperti seorang prajurit itu. Dan seorang prajurit itu loyal banget loh. Iya kan? Apapun dibilang sama komandannya, siap. Jawabannya selalu siap, siap. Hubo daramaho ina komandannya kan siap ina dong. Laure hubo dari. Hudul hoina, hudul di, jongcok hoina, jongcok. Semua apa yang diperintahkan komandannya pasti akan dia lakukan. Itulah loyalitas. Lalu kita bagaimana? Loyal doh kita tutuhatai kepada Kristus itu. Padahal kita tadi murid Kristus, pengikut Kristus. Yang harusnya tunduk, yang harusnya taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kita itu. Itulah yang menjadi komandan kita. Tuhan itu yang menjadi komandan kita. Tuhan itu yang menjadi pemimpin kita. Dia yang kita ikuti, oleh karenanya apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita harus kita lakukan sesungguhnya dalam kehidupan kita ini. Nah, spirit seorang prajurit itulah yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi mulai dari sekarang kita tidak lagi mudah lemah, kita tidak lagi cepat-cepat menyerah, kita tidak lagi berputus asa. Walau kita harus menghadapi berbagai macam pencobaan, berbagai macam penderitaan, sakit penyakit atau apapun itu, kegagalan demi kegagalan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berjuang terus sama seperti seorang prajurit itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan seperti seorang atlet. Ya, atlet juga demikian, yang terus berlari sampai garis finish. Ya, terus berlari sampai kepada garis finish, sampai dia memenangkan pertandingan itu. Nah, ini atlet itu menjadi contoh atau figur yang menarik yang diberikan oleh Alkitab firman Tuhan kepada kita bagi orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Seorang atlet, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain dia memang memiliki bakat dan kemampuan dalam dirinya, pastinya sebelum bertanding, seorang atlet harus mempersiapkan diri melalui latihan untuk mengasah kemampuannya, menjalani rute-rute atau aturan-aturan langkah demi langkah, supaya pada akhirnya dia bisa memenangkan setiap pertandingan itu. Jadi demikianlah kita juga, Paulus mengingatkan kita, maka berlarilah dalam kehidupan kita ini seperti seorang atlet itu. Lihat ke depan, unang di bereng-bereng betu pudi. Kalau seorang atlet, dia melihat ke belakang, yang terjadi apa? Dia akan terjatuh. Dia tidak akan berada dalam rute yang sudah ditetapkan untuk dia lalui. Tetapi dia akan ke sana kemari, ke kiri ke kanan, gitu kan? Ngamarap balanga bedalan nih, ya kan? Dia akan menyenggol kiri dan kanan atlet-atlet yang lainnya itu. Molo saya itu pudi dope di bereng. Tetapi ketika dia fokus ke depan kepada garis finish itu, maka dia akan berjuang terus. Firman Tuhan katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Setiap orang memiliki masa lalu, ya toh? Ya. Mungkin di masa lalu kita memiliki kegagalan-kegagalan dan lain sebagainya. Sekarang firman Tuhan katakan harus menjadi seorang atlet itu yang tidak fokus kepada masa lalunya, kepada kegagalan-kegagalannya, kepada ketidakberhasilannya, kepada kesedihannya dan lain sebagainya. Tidak fokus kepada penderitaannya, kepada pergumulannya dan lain sebagainya. Tetapi fokuslah ke depan. Garis finish yang harus kita capai bersama sebagai orang yang percaya. Tentu untuk mencapai garis finish itu kita harus berlatih. Latilah dirimu beribadah. Latilah dirimu menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan ini dan itu sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini. Lurus. Fokus kepada Tuhan kita itu. Fokus kepada berkat, fokus kepada anugerah, fokus kepada kasih karunia yang disediakan Tuhan bagi kita. Fokus kepada mahkota yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jangan fokus kepada hal-hal yang lain. Ya. Hendaklah langkahmu jangan serong ke kiri dan ke kanan. Tetapi berjalanlah lurus bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan lurus bersama dengan Tuhan itu, maka kita akan sampai kepada garis finish yang telah Tuhan tetapkan bagi kita Bapak Ibu. Persiapkanlah diri kita dari sekarang Bapak Ibu.